يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dosa meninggalkan salat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di awal-awal kitab beliau As-Salah, lebih besar daripada dosa zina, liwat, lesbi, membunuh, merampok, minum khamar, sabu-sabu, bahkan dengan dosa berzina dengan orang tua kandung sendiri sekalipun. Menurut kesepakatan seluruh ulama tanpa khilaf di antara mereka sepanjang sejarah Islam. Itu di dalam Islam. Dan orang yang meninggalkan sholat secara totalitas 5 waktu, maka sebagian besar ulama berpendapat dia murtad, batal Islamnya. Dan tali pernikahannya harus diputuskan. Ini yang ditegaskan oleh mazhab Hambali, Maliki dan yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ibn Abdul Bar menegaskan para sahabat sepakat dengan ini. Tiada yang memandang dia muslim kecuali yang datang setelah mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la hadza minal Islam liman tarakas salah. Tidak ada bagian sedikit pun dari Islam ini tidak berhak dipanggil muslim orang yang tidak salat. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahkan. Siapa yang mau menuduh Umar radikal? Siapa yang berani menuduh Umar panitia surga? Pengkapling surga? Nanti akan berhadapan dengan Umar di hari kiamat nanti. Dan Nabi SAW mengatakan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ini hadis Nabi. Siapa yang berani menuduh Nabi radikal, ekstrem, panitia surga? Memang beliau pemegang kunci surga. Sesungguhnya perjanjian, perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat, yang meninggalkannya kafir. Nah, beliau juga mengatakan inna bainal 'abd wal kufr aw syirk as-salah. Yang menjaga seseorang dari kekufuran atau kesyirikan adalah salat. Bahkan sebagian ulama tabi'in mengatakan kanu la yarawna tarka syai'in minal a'mali kufra illa salah. Jika anda nggak salah ingat ucapan Syaqiq bin Salamah atau Abdullah bin Syaqiq. Para sahabat Nabi tidak pernah menganggap meninggalkan suatu ibadah bisa menjadi kufur kecuali salat. Ini menunjukkan kufur ini maksud di situ bukan kufur kecil. Adalah kufur besar. Sebagian ulama yang lain berpendapat seperti Imam Syafi'i, kalau dia masih meyakininya wajib tetapi dia nggak sholat, dia masih muslim tetapi fasik, dia harus ditangkap dan dipenjara serta dicambuk seumur hidup sampai mau bertobat dan mau menegakkan sholat. Nah, jadi masalah sholat bukan masalah sepele. Jadi kalau seorang istri, suami yang nggak sholat bukan sekedar boleh minta cerai, justru harus. Kalau dia sudah menasehatinya bertahun-tahun juga tidak mau. Sekarang mau nggak punya suami yang homo? Mau nggak suami seorang bandar sabu-sabu? Seorang suami yang perampok, suami begal, suami pencuri, peminum khamar, pemakai sabu-sabu, pembunuh? Nggak mau kan? Maka nggak mau punya suami yang sholat itu harus lebih tidak mau di dalam Islam. Salat sangat besar jemaah. Di antara hadis yang paling terakhir keluar dari mulut Nabi kita. Dan beberapa hari sebelum wafatnya. Dan beliau pernah jatuh bangun berulang kali. Pingsan sebanyak 3 kali. Maka di antara sabda beliau yang terakhir kali beliau ucapkan adalah as-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat oleh kalian. Jagalah salat oleh kalian. Wa ma malakat aimanukum, dan jagalah budak-budak kalian. Itu menjelang wafatnya. Dan di hadapan beliau saat itu adalah ahli salat semuanya, para penegak salat. Tidak ada yang lebih menegakkan salat setelah para nabi dan para rasul melebihi mereka. Tapi masih berbicara tentang salat. Nah, sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku dari hamba-hambamu yang menegakkan salat. Padahal beliau sudah memiliki kedudukan yang tidak dimiliki kecuali oleh 2 nabi saja.
Nabi kita dan beliau Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan Allah telah mewahyukan kepada beliau bahwa seluruh nabi yang akan datang adalah anak keturunan beliau. Masih berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati.